نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan secara matan kitab Al-Intisar ini sudah selesai kita baca. Secara syarah belum. Jadi matan yang kemarin kita baca akan disyarahkan oleh beliau Syekh Musa Nasr rahimahullah dengan tafsir. Kan matannya kita baca kemarin 3 lembar ya, tidak sampai 3 lembar. Syarahnya sampai halaman 450-an. Berarti beliau rinci. Dan begitulah para ulama tidak membiarkan satu kata per kata dikupas oleh beliau. Ambil contoh misalnya al-aslu. Kan awal matan dulu kan kalimatnya berbunyi aslu sunnati wa i'tiqaduddin. Asal sunnah dan i'tiqad dalam agama adalah 1, 2, 3, 4 sampai terakhir 35 ya kan. Beliau bahas al-aslu. Apa yang dimaksud dengan al-aslu? Beliau bawakan contoh-contohnya. Al-asal itu apa? Secara bahasa, secara istilah. Yang pertama, al-asal adalah ad-dalil. Al-asal adalah ad-dalil. Jadi akan kita temui seorang ulama mengatakan dalil, tapi tidak keluar dari lisannya, dari tulisannya dalil, tapi al-asal, gitu ya, al-asal. Seperti ayat yang sedang masyhur sekarang-sekarang ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Para ulama mengatakan aslu hadhil mas'alati al-kitab was sunnah. Asal dari masalah ini puasa adalah al-kitab dan as-sunnah. Apa yang dimaksud asal di sini? Dalil. Dalil. Ya. Aslu hadhil mas'alati al-kitabu was sunnatu. Ini pengertian pertama tentang al-asal. Arti al-asal adalah ad-dalil. Sekali lagi, jangan sampai bingung antum nanti ketika ada seorang ulama mengatakan ini dalilnya, tapi yang keluar bukan dalil, tapi asal. Sebagaimana dalil juga disebut asar, gitu. Dalil juga disebut asar. Padahal asar itu kan ucapan sahabat, perbuatan sahabat, kan gitu. Secara khusus, secara umum dalil itu asar. Maka muncul kaidah idza waradal asar batalan nadhar. Kalau sudah ada asar, apa asar yang dimaksud di sini? Dalil. Kalau sudah ada asar, kalau sudah ada dalil, maka batallah seluruh pendapat.
pendapat siapapun. Nah, yang keluar di sini bukan dalil, bukan idza waradad dalil, bukan. Tapi para ulama memilih kata-kata athar, idza waradal athar. Karena dalil adalah athar. Apa yang sudah ada, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diucapkan, itulah dalil. Kan dalil itu harus dulu, nggak boleh sekarang. Alkitab itu kan dulu, as-sunnah itu dulu, kesepakatan sahabat itu dulu, mereka semua sudah wafat kan? Maka apa yang terjadi sekarang bukan dalil. Ucapan seorang syekh, seorang alim hari ini, yang paling alim di muka bumi hari ini, dalil bukan? Bukan. Ucapan Imam Syafi'i bukan dalil. Ucapan Imam Malik bukan dalil. Karena sekarang dalil itu dulu, asar. Begitu juga al-asal. Akan kita dapati nanti seorang ulama mengucapkan ini dalilnya, tapi yang keluar bukan kata-kata dalil, tapi al-asal. Asal. Gitu. Yang kedua, ar-rajih wal ghalib. Yang rajih, yang menang, yang utama, yang lebih kuat. Ini seperti ucapan ahlul balaghah. Lihat, ahlul balaghah saja mengatakan seperti ini. Al-aslu fil kalam al-haqiqatu lal majaz. Hukum asal dari sebuah ucapan, kata-kata, lafaz, itu adalah mengikuti hakikatnya, bukan majaz, bukan majaz. Majaz itu kiasan mungkin ya, kiasan. Jadi hukum asal lafaz dalam bahasa itu adalah sesuai dengan lafadznya. Tangan ya tangan, kaki ya kaki, makan ya makan, mati ya mati, berjalan ya berjalan, begitu. Ya, hukum asalnya seperti itu, bukan kias. Kias, ya, itu bukan hukum asal, walaupun ada nanti, tapi bukan hukum asal. Harus ada dalil, harus ada petunjuk. Gitu. Misalnya, ya, dimakan nama dia. Padahal bukan nasi, bukan lauk pauk, ya, uang misalnya, tapi dimakan. Ini harus ada sesuatu. Gitu. Tidak boleh suka-suka kita, harus mengikuti kaidah bahasa itu. Ya. Yang ada di bahasa Indonesia belum tentu ada di bahasa Arab. Yang ada di bahasa Arab belum tentu ada di bahasa Indonesia. Salah satu yang sangat besar yang menyebabkan kesalahpahaman sebagian kaum muslimin itu memahami kaidah bahasa Arab dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, maka jadilah kaum muslimin terutama di negeri kita ini beranggapan Allah ada di mana-mana karena salah faham dengan kaidah bahasa Arab, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, berarti di mana-mana dong. Gitu. Mereka lupa bahwa ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mungkin Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Kita di rumah, Allah di rumah, kita di kantor, Allah di kantor. Seolah Allah ada di mana-mana. Mungkin bahasa Indonesia. Tapi jangan lupa ini bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Bulan bersama kami. Orang Arab semuanya faham dengan kalimat ini. Bulan bersama kami. Mungkin dalam bahasa kita kurang lazim. Alhamdulillah waktu itu kita bersama bulan. Ya, kurang paham. Bulan bocah mana ya? Ya, dikira bulan nama orang. Ya, padahal bulan yang dimaksud bulan yang di atas. Alhamdulillah waktu itu malam-malam bulan bersama kita. Kurang lazim bahasa kita. Ya, alhamdulillah waktu itu terang bulan. Alhamdulillah waktu itu tidak mendung.
Alhamdulillah waktu itu tanggal pertengahan, nah itu bisa difahami. Tapi kalau bulan bersama kami, kurang bisa difahami. Orang Arab biasa. Maka wahuwa ma'akum aina ma kuntum, ini bahasa Arab. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka harus difahami sesuai dengan kaidah bahasa Arab bahwa Allah tetap bersemayam di atas arsy. Entah berapa miliar, berapa triliun kilometer dari atas kita, di atas kita, tetapi Allah bersama kita, sebagaimana bulan bersama kita. Artinya bulan menyinari kan sinarnya, Allah melihat, Allah mendengar, Allah tahu gerak-gerik kita, bahkan apa yang ada di hati kita, bahkan pandangan mata yang berkhianat. Bahkan apa yang akan kita lakukan, orang lain nggak ada yang tahu, Allah sudah tahu. Begitu. Ya. Oleh karena itu, nanti dalam perjalanannya Al-Quran, Sunnah, firman Allah, sabda Nabi, maka kalau Allah bilang tangan, wajib kita katakan betul-betul tangan. Allah bilang kaki, wajib kita yakini bahwa betul-betul kaki. Allah bilang berjalan, wajib kita ketahui bahwa itu berjalan. Kecuali, tentu ada perkecualian. Kecuali memang kaidah bahasa seperti itu, ada korinanya gitu. Ya. Ada kaidah bahasa Arabnya seperti tadilah ma'a bersama secara lafaz ya bersama ya. Bergandeng bersama, tapi ini ada qarinah menurut kaidah bahasa Arab bahwa tetap di atas bersama dengan yang di bawah sinarnya. Ya, maka tidak boleh kita dengan suka-suka kita Allah bersemayam, oh maksudnya Allah menguasai, oh tangan Allah, oh maksudnya kekuasaan Allah. Tidak boleh, tidak boleh, kecuali ada qarinah. Adakah? Ada. Ketika Allah menceritakan kapalnya Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh dikatakan oleh Allah tajri bi a'yunina. Ada ayat bunyinya seperti itu ya, tajri bi a'yunina. Kapalnya Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami. Gitu. Kalau kita fahami sekilas sesuai kaidah tadi, lafaz, jadi betul-betul mata Allah itu berada di kapal Nabi Nuh, begitu dong. Nah, ini kan serangan mereka terhadap Ahlus Sunnah As-Salaf kan seperti itu. Katanya salaf memahami apa adanya, mata ya mata, tangan ya tangan, kaki ya kaki, bersemayam ya bersemayam, turun ya turun. Ini berarti ada kalimat tajri bi a'yunina. Kapalnya Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami. Ya. Berarti kalau menurut kaidah Ahlus Sunnah As-Salaf, berarti mata Allah berada di kapalnya Nabi Nuh. Harus diakui dong. Nah, mereka lupa. Ada kaidah bahasa Arab juga. Nah, ini luar biasa ya. Ahlus Sunnah As-Salaf, para ulama, ada kaidah bahasa Arab. Orang Arab itu banyak mengatakan, misalnya pemilik toko, dia ingin meninggalkan tokonya dan dia memerintahkan kepada pembantunya, penjaga toko itu. Apa? Du'ainaika fi hadzal dukan. Letakkan kedua matamu di toko ini. Nah, ini bahasa Arab. Bahasa kan tidak boleh kita protes ya, orang-orang Arab ngomong seperti itu. Ya, bahasa memang turun temurun ya kan, ribuan tahun memang orang-orang ngomong seperti itu. Seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apapun, pasti ada kalimat-kalimat kalau diterjemahkan itu aneh. Ya seperti bahasa Jawa, nyuwun sewu, ya kan? Nah, tentu aneh kalau diterjemahkan. Tapi orang Arab, orang Jawa memang seperti itu, ya terserah orang Jawa. Maka tidak boleh kita terjemahkan dengan apa itu, minta 1000 kan nggak bisa, ya kan? Emang kaidahnya ya tentu kita fahami dengan pemahaman
bahasa Jawa yang dimaksud adalah permisi, ya kan? Nah, begitu juga ini. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Ini orang Arab biasa seperti itu. Di pembantunya faham apa yang dimaksud, yaitu awasi, awasi betul-betul jangan sampai ada barang-barang yang hilang. Do'ainaika fi hadzal dukan. Perintah dari si majikan adalah letakkan kedua matamu di tokoku ini. Nah, dengan demikian terjawab. Apa maksud Allah tajri bi a'yunina? Bahwa kapal Nabi Nuh itu berjalan dengan mata kami. Yang dimaksud diawasi oleh Allah. Maka mau gelombang seperti apa, mau insya Allah pasti nggak akan tenggelam. Allah yang mengawasi. Tajri bi a'yunina. Selesai. Ya, terjawab. Dan begitulah Ahlus Sunnah. Setiap kali muncul kemuskilan terjawab, muncul kemuskilan terjawab, muncul kemuskilan terjawab. Beda dengan firqah-firqah dolal itu. Di sini bisa jawab, di sini nggak bisa lagi. Ya. Di sini bisa ngeles, di sini tidak bisa. Ya. Seperti orang Jahmiyah mengatakan bahwa wa kallamallahu Musa taklima. Allah, kalau dibaca seperti itu ya, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya Allah betul-betul berbicara kepada Nabi Musa. Allah yang bicara, Nabi Musa yang mendengarkan. Wa kallamallahu Musa taklima. Oleh orang Jahmiyah membaca bukan wa kallamallahu tapi wa kallamallaha. Allahnya tidak dijadikan sebagai fa'il tapi dijadikan sebagai maf'ul bih. Jadi yang bicara siapa? Musa menurut Jahmiyah. Allah tidak bicara, Allah yang mendengarkan. Wa kallamallaha Musa. Kalau Musa kan mabni ya, nggak mungkin bisa jadi musuh, nggak mungkin bisa jadi musi ya. Musa mau marfu Musa, mau mansub Musa, mau majrur Musa. Beda dengan Muhammadun. Muhammadun bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, tergantung kedudukannya. Adapun Musa mau marfu, mau mansub, mau majrur tetap Musa. Di sini Jahmiyah bisa ngeles, bisa berkelit. Maka mereka membaca wa kallamallaha Musa taklima, Musa sebagai fa'il. Musa berbicara kepada Allah. Bisa ngeles, ada jawaban. Karena memang di zaman itu kan dhammah, kasrah, fathah kan belum ada. Belum ada. Di zaman Rasul para sahabat bukan dhammah, kasrah, fathah lagi yang enggak ada. Apa? Titik. Titik enggak ada. Ya, ini ba apa nun apa tak nggak tahu. Jadi betul-betul mengandalkan hafalan. Karena sudah hafal di luar kepala, ya ada titik nggak ada titik nggak masalah. Ya, luar biasa. Di zaman itu fathah kasrah dhamma tidak ada. Maka wa kallamallahu wa kallamallaha sama aja tulisannya. Orang Jahmiyah curang. Membacanya menurut kaidah mereka, maka dibaca wa kallamallaha. Nabi Musa berbicara, Allah yang mendengar. Bukan Allah berbicara, karena Allah itu Tuhan Rabbul Alamin. Masa ada suaranya, masa berbicara? Itu logika sesat orang Jahmiyah. Tapi di sini masih bisa berkelit. Nah, di ayat lain wa kallamahu rabbuhu. Di sini dia tidak bisa berkelit. Antum yang belajar nahwu tentu tahu wa kallamahu rabbuhu tidak bisa. Wa kallamahu rabbahu rusak serusak-rusaknya. Karena wa kallamahu di sini jelas dhamir mutasil hu di sini siapa? Musa. Wa kallamahu ya, rabbuhu fa'ilnya rabb di sini. Maka mau dibilang rabbahu tidak bisa. Enggak bisa ngeles di sini. Begitulah firqah. Di sini bisa ngeles, di sini bisa berkelit, di tempat lain tidak bisa. Adapun Ahlus Sunnah memang seperti itu. Dan tidak berkelit dan tidak ngeles, memang kenyataannya seperti itu. Itulah Ahlus Sunnah. Ya.
Yang ketiga, pengertian yang ketiga dari al-asl, yaitu al-qaidatu al-mustamirrah. Kaidah, sifat kaidah itu terus menerus. Kaidah itu tidak bisa berubah. Namanya kaidah. Ya. Adapun fikih halal haram itu bisa berubah. Ada sesuatu, ya kan, yang buat si fulan haram, buat saya belum tentu haram, karena saya terkena keadaan darurat misalnya. Itu fikih. Adapun kaidah, sifat kaidah itu terus, ya. Maka mengetahui ilmu kaidah, qawaid, ini luar biasa. Ibarat seperti apa? Rumus. Ibaratnya seperti rumus. Orang yang faham kaidah berarti dia punya rumus. Maka soal apapun yang dia hadapi, dia bisa menyelesaikan karena tahu rumusnya. Tinggal masukkan saja di rumusnya, nanti ketemu. Mudah sekali. Nah, itu beruntungnya orang yang faham kaidah. Ya. Orang yang tidak faham kaidah, apalagi dia cenderung taklid, ya, itu mau membid'ahkan kunut subuh aja nggak berani. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara Imam Syafi'i kunut subuh. Nah, ini kaidahnya tidak matang. Kalau dia tahu kaidah, mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, Imam Malik, kalau bid'ah, bid'ah. Mungkinkah seorang imam ahlu sunnah melakukan 1-2 hal yang bid'ah? Mungkin. Apakah menjadi ahlul bid'ah Imam Syafi'i? Tidak. Apakah ahlu sunnah saya, antum selama ini, adakah apa yang kita lakukan selama ini bid'ah? Mungkin. Mungkin. Kesalahan dalam ibadah apa kalau bukan bid'ah? Kesalahan dalam ibadah apa kalau bukan bid'ah? Yang Nabi tidak lakukan, kita lakukan, apa kalau bukan bid'ah? Ya. Apalagi ketika dia tahu bahwa hadis itu dhaif. Dia tahu nih, hadis itu dhaif. Ya. Tapi dia tidak berani membid'ahkan, aneh. Karena salah satu yang membuat sesuatu itu menjadi bid'ah adalah berdasarkan hadis dhaif. Kalau tidak berdasarkan hadis sama sekali sudah jelas. Seperti usoli misalnya, seperti maulid Nabi misalnya, seperti tahlilan misalnya, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Jelas tidak ada dalil sama sekali. Nah, ini ada dalil tapi dhaif. Seperti mengadzankan bayi, seperti kunut subuh, seperti yang maudhu jelas ya, seperti solat nisfu Sa'ban. Itu terjadi di abad kelima di nggak tanggung-tanggung Masjidil Aqsa, ya, tidak berdasarkan dalil sama sekali. Nah, berdasarkan hadis tapi dhaif. Apakah itu menjadi bid'ah? Jelas, jelas. Lah, mungkinkah sebuah bid'ah tidak diketahui oleh Imam Syafi'i? Jawabnya mungkin sekali. Mungkin sekali. Jangankan Imam Syafi'i, Abu Bakar dan Umar aja nggak tahu kalau haji tamattu itu ada. Kan kesalahan ini. Kesalahan dalam ibadah, kesalahan dalam agama, bid'ah itu akan menimpa siapapun. Yaitu akan menimpa siapapun. Kecuali Nabi SAW. Kalau orang per orang, ya. Kalau orang per orang, kalau mayoritas sahabat tidak mungkin. Artinya para sahabat sepakat melakukan sesuatu dan sesuatu itu ternyata bid'ah. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Tapi seorang sahabat, 2 orang sahabat melakukan sesuatu dan ternyata bid'ah, mungkinkah? Mungkin. Nah, azan 2 kali hari Jumat, apa tidak dibid'ahkan oleh para ulama? Bid'ah. Padahal yang melakukan siapa? Utsman. Apa kita katakan Utsman ahlul bid'ah? Tidak. Salah tetap salah. Salah tetap salah. Yang menyalahkan adalah para sahabat. Gitu. Nah, ini kaidahnya kurang tepat, kaidahnya kurang matang. Orang yang tidak berani membid'ahkan karena tidak pernah dijalankan oleh Nabi. Orang dia sendiri yang mengatakan hadis ini dhaif. Adapun Imam Syafi'i tidak tahu hadis itu dhaif, mereka terima. Dan ini saya kira para pelajar tahulah.
Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Syafi'i tidak mengetahui satu hadis bahwa ini dhaif, nggak tahu, sangat-sangat mungkin. Hadis itu kan jutaan, 1, 2, 10, 20 tidak diketahui oleh seorang ahlul hadis, bukan kita ya, seorang ahlul hadis. Itu wajar, itu tidak mustahil. Ya, nah ini menunjukkan betapa pentingnya kaidah itu. Ketika kaidah itu sudah mantap, insya Allah dia nggak takut. Ya memang bid'ah, walaupun Imam Syafi'i melakukan. Nah, karena dia tahu kaidah. Gitu. Kalau terus dicecer terus, dipojokkan, dia terpojok. Orang yang tidak berani mengatakan berarti kunut subuh itu bid'ah. Dia nggak berani kan? Dia nggak berani mengatakan kunut subuh bid'ah. Kalau kunut subuh bukan bid'ah, berarti apa? Berarti sunnah. Apalagi memang ada lain, sunnah bukan, bid'ah bukan, ada? Nggak ada. Dalam ibadah antara dua. Kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak bid'ah sunnah, ada yang lain? Setengah bid'ah, setengah sunnah, nggak ada. Berarti kalau dia bilang kunut subuh bukan bid'ah, dia harus berani mengatakan kunut subuh sunnah. Nah, sunnah kenapa dia nggak melakukan? Nah, ya, orang-orang yang tidak berani membid'ahkan kunut subuh, mereka juga nggak kunut subuh. Berarti meninggalkan sunnah dong, kena kan? Nah, maka dia harus mengatakan bahwa kunut subuh bid'ah kalau dia tidak mau melakukan. Kan begitu. Ingat, dalam ibadah ini sekali lagi, kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak bid'ah sunnah. Ibadah mahdoh ya, sholat, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, adzan, qomat, itu kemungkinan cuma 2. Kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak bid'ah sunnah. Hayya 'alas shalah 2 kali, sunnah apa bid'ah? Baca hayya 'alas shalah 2 kali ketika adzan, ya. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Berarti kalau 3 kali bid'ah. Gampang kan? Nah, pokoknya kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak bid'ah sunnah. Nah, ini dia. Ini kaidah yang harus difahami dan ini mendasar sekali. Dan ini mendasar sekali. Kenapa mereka tidak faham dan tidak berani mengatakan bid'ah? Yaitu tadi, kaidah kurang mantap, ya. Walaupun seorang profesor, doktor dan seterusnya, kalau kurang faham dalam masalah kaidah, maka akan terjadi seperti tadi, ya. Ragu dia, ragu. Beda orang yang memahami kaidah, mantap, dia yakin bid'ah, sunnah, gitu ya. Yang dilakukan oleh Nabi sunnah, yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah. Apakah Nabi sholat subuh pakai kunut? Jawabnya tidak, karena hadisnya dhaif. Ya, dan berani mengatakan ini sahih, ya silahkan berhadapan dengan Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Saya terus terang nggak berani berhadapan dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah mendhaifkan, ya sudah. Imam Nasai sudah mendhaifkan, ya sudah. Iya kan? Dan yang mengatakan bid'ah nggak tanggung-tanggung siapa? Yang pertama kali mengatakan kunut subuh itu bid'ah nggak tanggung-tanggung siapa? Sahabat kepada anaknya, kan ada di Bulughul Maram itu ya. Ai bunayya muhdas. Wahai anakku, itu muhdas. Muhdas apa? Bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Artinya si sahabat ini tahu persis. Kan bertemu dengan Nabi, sholat subuh di belakang Nabi. Nabi nggak pernah kunut subuh, yang ada kunut witir, kunut nazilah. Adapun kunut subuh tidak ada berarti bid'ah. Ini kaidah. Nah, nama lain, bahasa lain dari kaidah adalah al-asl. Ya. Misalnya beliau memberikan contoh di sini dalam hal nahwu. Al-aslu fil fa'il apa? Hukum asal fa'il adalah ar-raf'u marfu. Jadi fa'il itu harus marfu. Ja'a Muhammadun, tidak boleh Muhammadan, tidak boleh Muhammadin. Qala Allahu, tidak boleh qala Allaha, qala Allahi,
karena fa'il, dan fa'il letaknya harus setelah fi'il dulu baru fa'il. Kalau dibalik maka namanya bukan fa'il tapi mubtada, ya. Mubtada, setelah mubtada baru ada khobar, ya. Ini mendasar. Nah, kemudian contoh lain masih di nomor 3 ini, kaidah, ya. Tubahul maitatu lil muttar ala khilafil asal. Dibolehkan makan bangkai bagi yang dalam keadaan darurat. Ala khilafil asal, menyelisihi asalnya, menyelisihi kaidahnya. Kaidah awal kan bangkai itu haram. Tapi ketika darurat maka keluar dari hukum asal. Ya, keluar dari hukum asal. Maka dikatakan ad-daruratu tubihul mahdura. Hal yang darurat bisa membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Yang tadinya tidak boleh, yang tadinya berdosa, yang tadinya haram, dengan alasan darurat, karena dalam keadaan darurat maka menjadi boleh. Tapi jangan lupa, ketika Allah membolehkan makan babi, makan bangkai ketika darurat, itu ada kalimat ghaira bagin wala adin. Apa ghaira bagin? Tidak dicari-cari, tidak disengaja, tidak nyari-nyari celah. Itu kan bisa saja, ya, penasaran pengen makan daging babi itu rasanya kayak apa. Nah, biar halal maka dia masuk hutan nggak bawa apa-apa, gitu. Biar nanti ketemunya babi aja, kan jadi halal. Nah, ini jelas tidak boleh. Kan ada seperti itu, ya. Biar halal gimana caranya? Ya, antum tahu nih sifat siapa? Yahudi, cari-cari celah seperti itu. Bisa, kalau dicari memang bisa, ya. Mungkin manusia nggak tahu, Allah Maha tahu. Bisa lah. Gimana caranya biar saya bisa memegang perempuan itu dan nggak dosa? Bisa dicari-cari celah, bisa lah, ya. Bisa. Yahudi luar biasa. Kemudian wala adin, jangan melampaui batas. Di tengah hutan tidak ada makanan apapun kecuali babi. Asal lewat babi lagi, lewat babi lagi, lewat babi lagi. Makin lama makin lapar, ya kan? Nunggu kijang nggak ada yang lewat. Ya terpaksa dia bunuh babi, dia makan, ya, 1 ekor habis. Nah, ini berarti adin, ya. Ini berarti adin, berarti melampaui batas. Ya cukup mungkin, ya, beberapa suap lah, ya, untuk bisa berjalan lagi cari makanan yang halal, gitu. Jadi apa istilahnya, tidak mentang-mentang, ya, tidak mentang-mentang halal lalu dihabiskan semua. Yang keempat, al-muqayyasu alaih. Ini yang dikiaskan. Jadi asal itu bisa mengandung arti yang dikiaskan. Apa contohnya? Ucapan para ulama, al-khamru aslun nabil. Khamr itu adalah asal dari anggur. Padahal anggur yang dikiaskan, kan? Maksud dari sini adalah dikiaskan. Kan dulu anggur, ya, mungkin yang paling cepat memabukkan, mungkin yang paling mudah, atau mungkin yang paling masyhur itu dari anggur. Dari kurma, dari madu, dari yang lain itu menyusul, ya.
Barangkali sampai di negeri kita ini anggur, mungkin yang paling cepat atau yang paling enak atau yang paling masyhur ya. Maka dikiaskan ke situ. Oh ini anggur nih, padahal bukan. Padahal dari kurma, padahal dari madu, padahal dari yang lain. Tapi sama bisa memabukkan. Maka disebut anggur. Maka dikatakan aslun nabi. Ada kata-kata asal di situ. Oleh karena itu yang paling benar, yang paling mudah, yang paling selamat tentang pengertian khamr adalah memabukkan. Apalagi sekarang. Ya, ada pil, ada tablet, ada apa, nggak ada hubungannya dengan anggur. Nggak ada hubungannya dengan kurma, nggak ada hubungannya dengan apapun, entah bikinnya dari apa itu ya, kimia apa. Tapi memabukkan. Maka khamr. Bahkan ada yang pakai lem. Lem Ibon, pernah dengar antum ya? Apakah jadi khamr? Jelas. Jelas. Walaupun tidak dimakan, walaupun tidak diminum, cuma diisap-isap dan tujuannya mabuk. Tentu innamal a'malu binniyat. Maka sudah bisa dikatakan khamr. Bagaimana sedikit? Walaupun sedikit. Ada kaidah ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Apa yang banyaknya bisa menyebabkan mabuk, segelas, 2 gelas mabuk, maka setetes, 2 tetes, halal haram? Haram. Haram. Apa yang banyaknya bisa bikin mabuk, maka sedikitnya, yaitu setetes, 2 tetes, tetap haram. Wallahu a'lam.